warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kelas 5 murid-murid PKBM Negeri 13 Cipinang? Hari ini bersama Ibu Dwi, kita akan membahas pembelajaran Bahasa Indonesia uji kompetensi pada modul yang telah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya. Nah, adik-adik, pada pertemuan lalu kalian sudah mengerjakan uji kompetensi pada modul 6 berjudul Buku Jendela Ilmu di halaman 17 sampai halaman 19. Baik, Ibu akan jelaskan jawabannya. Nomor 1, kalian dalam membahas atau dalam menjawab bahasa Indonesia, kalian membaca terlebih dahulu soalnya, setelah itu kalian baca paragrafnya dan kemudian kalian cocokkan jawabannya. Nomor 1, pikiran pokok dari paragraf di atas adalah cuaca buruk menyebabkan terhambatnya distribusi barang-barang ke Pulau Sumatera. Nah, adik-adik, di sini kita bisa tahu ya bahwa kalimat utamanya di kalimat pertama, karena terdapat kata umum yaitu cuaca yang merupakan kata umum yang dijelaskan di kalimat-kalimat sesudahnya. Ya, seperti kapal-kapal feri tidak beroperasi karena tinggi ombak. Nah, itu berarti menjelaskan tentang cuaca buruk. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Cuaca buruk menghambat distribusi barang. Nomor 2. Karena tingginya ombak di Selat Sunda. Pertanyaan yang tepat untuk jawaban di atas adalah, nah, kalau diawali dengan kata karena, berarti kata tanya yang tepat untuk menanyakan penjelasan yang berupa alasan, berarti kata tanyanya adalah mengapa. Jadi jawabannya adalah yang B ya, mengapa kapal-kapal feri tidak beroperasi ya. Kalau apa menanyakan benda atau binatang atau hal, bagaimana menanyakan keadaan atau cara, di mana menanyakan tempat. Nomor 3, tanggapan untuk persoalan di atas adalah, nah adik-adik, tanggapan itu bisa berupa pendapat, saran, atau komentar seperti pertanyaan. Nah, di sini persoalannya adalah saat ini banyak para siswa yang kurang tanggap menjaga kebersihan. Akibatnya banyak sampah di mana-mana. Nah, ini berarti tentang kebersihan. Kalau tanggapan biasanya berupa pendapat atau pertanyaan. Nah, di sini ada kata sebaiknya semua ya, berarti sudah mencerminkan kalimat tanggapan, tetapi kita memilih mana yang paling tepat, yang terkait dengan tema kebersihan. Apakah yang A, sebaiknya para siswa tidak membawa uang ke sekolah, atau yang B, sebaiknya tukang kebun piket setiap hari karena itu tugasnya, atau yang C, sebaiknya jika para siswa itu membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya dan itu tanggung jawab bersama, atau yang D, sebaiknya petugas piket yang bertanggung jawab menjaga kebersihan. Nah, ini solusi yang paling tepat adalah yang C ya, karena harus membuang sampah pada tempatnya dan merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Nomor 4, sebutkan langkah menentukan paragraf kecuali. Nah, adik-adik jangan terkecoh dengan kata kecuali ya. Kalau kecuali berarti artinya yang bukan. Di sini bacalah paragraf tersebut dengan cara cermat. Atau yang B, jika paragraf tersebut non-fiksi, maka cermatilah kalimat pertama dan akhir. Lihat
pengembangannya cenderung mengikuti bagian mana? Ya, atau yang C, jika paragraf fiksi, maka cermatilah setiap paragraf yang ada, karena bisa jadi itu adalah paragraf naratif. Atau yang D, bacalah kalimat awalnya saja. Nah, ini sepertinya pertanyaannya harus direvisi ya adik-adik. Seharusnya sebutkan langkah-langkah menentukan pokok pikiran paragraf. Jadi jawabannya adalah yang mana? Yang D ya, bacalah kalimat awalnya saja. Tapi terkadang kalau dalam keadaan kepepet nggak apa-apa ya, kita terkadang membaca kalimat awal dan akhirnya saja ya. Apalagi jika kalian dalam menjawab soal bahasa Indonesia dengan waktu yang sangat terbatas, dengan bacaan yang sangat banyak. Jadi gimana caranya bisa membaca dengan cepat, menemukan kata kunci dengan tepat, yaitu kalian tinggal mencari di kalimat awal dan akhir. Nah, kalau dibacalah kalimat awalnya saja, ini berarti pengecualian ya, karena seharusnya pokok pikiran itu tidak selalu berada di awal, bisa juga berada di akhir paragraf ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 5, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang adalah siapa ya, yang B ya. Kalau apa menanyakan benda, di mana menanyakan tempat, mengapa menanyakan alasan. Tentunya jawabannya dengan kata karena. Karena di sini menanyakan orang, berarti jawabannya adalah yang B ya, siapa. Nomor 6, mengapa produsen selalu kebanjiran pesanan produk ukiran? Di sini karena telah mendapatkan pasar di luar negeri, karena untuk memenuhi permintaan pasar, atau karena banyak merekrut tenaga kerja, atau karena ukiran dari Jepara tidak banyak yang dijual di luar negeri. Nah, ini berarti mengacu di teks yang ada di halaman sebelumnya ya, tentang ukiran. Sini coba kita cari. Oh, berarti tidak ada ya. Berarti kita tinggal menyimpulkan saja ya adik-adik. Jadi jawabannya adalah ya yang D ya, kemungkinan ya, karena ukiran dari Jepara tidak banyak yang dijual di luar negeri. Nomor 7, siapa yang melakukan pengamatan kegiatan pekan sehat? Nah, kita langsung mendapat kuncinya, yaitu pengamat Zainuri ya, yang C ya. 8, di mana tempat atau lokasi pengamatan tersebut? Di Kampung Sido Mekar, berarti yang D ya. Kapan pengamatan dilakukan? Minggu 8 Agustus 2012. Yang A, 10, berikut langkah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sebuah buku, kecuali, berarti yang bukan ya. Jawabannya adalah, nah ini sudah pasti membuat yang mana atau yang A, perhatikan bagian permulaan buku, lihat dan baca dengan cepat kulit luar, halaman judul, tahun penerbitan. Ya, sepertinya iya ya. Jadi kalau kita melihat ya, atau mengunjungi perpustakaan atau toko buku ya, apalagi di toko buku ya, itu tidak semua buku dibuka untuk dibaca, pasti masih dalam keadaan rapat atau dalam keadaan dibungkus plastik. Oleh karena itu kita hanya bisa membaca sampulnya dan identitas di halaman sampul ya. Kemudian yang B, temukan informasi umum buku, isi bab atau bagian penjelasan tertentu tentang suatu istilah. Betul sekali. Atau yang C, catat informasi-informasi penting yang ada pada setiap bagian, bab dan subbab. Atau yang D, membuat pertanyaan. Jadi jawabannya adalah, kita lihat di sini
Ya, membuat pertanyaan ya, berarti yang bukan. Berarti jawabannya yang D ya. Nah, di sini ada uraian. Ya, faktanya memang tidak semua orang yang berpendidikan sukses dalam perjalanan hidupnya. Tetapi jika dilakukan perbandingan, maka orang yang berpendidikan tetap jauh lebih banyak yang bisa mengecap kesuksesan daripada orang yang tidak pernah mengecap pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan adalah alat untuk mengembangkan diri, mental, pola pikir, dan juga kualitas diri seseorang. Apa tema alinea bacaan tersebut? Nah, adik-adik, alinea ini disebut juga dengan paragraf ya. Temanya adalah tentang kesuksesan ya, tentang kesuksesan bagi orang yang berpendidikan. Fakta tentang orang yang berpendidikan ya, dengan orang yang tidak pernah mengecap pendidikan. Di mana letak pokok pikirannya? Nah, adik-adik, apakah di awal atau di akhir? Kita lihat. Karena di sini tentang pendidikan, berarti kata umumnya adalah tentang pendidikan. Nah, di sini di kalimat akhir lebih ke arah penjelasan atau kesimpulan. Jadi kalau ada kesimpulannya atau berupa ringkasan dari fakta-fakta yang ada di kalimat awal ya atau tengah, berarti kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Berarti jawabannya adalah di kalimat kita hitung tanda titiknya atau tanda bacanya. Di sini kebanyakan koma ya. Berarti di kalimat kedua ya, pendidikan adalah alat untuk mengembangkan diri, mental, pola pikir, dan juga kualitas diri seseorang. Nah, ini banyak kata-kata umumnya ya, ada pendidikan, pengembangan diri, mental, pola pikir, juga kualitas diri. Sebutkan ciri kata tanya. Nah, ini kalian sudah paham ya dengan apa yang sudah Ibu jelaskan, bahwa ciri-cirinya adalah tadi ada apa ya, menanyakan benda ya, mengapa, menanyakan alasan, siapa, menanyakan orang, dan lain-lain. Buatlah kalimat yang menggunakan kata tanya di mana. Nah, ini pasti kalian sudah paham ya. Misalkan di mana letak PKBM, jadi di mana ini menanyakan tempat atau lokasi. Baik, sampai di sini penjelasan Ibu. Semoga kalian paham dari apa yang sudah Ibu jelaskan. Langkah selanjutnya adalah ya, di pertemuan selanjutnya kalian akan melakukan ujian modul. Tapi sebelum kalian melakukan ujian modul, kalian catat terlebih dahulu rangkuman yang ada di halaman 22. Baik, kalian kirimkan foto diri kalian beserta foto catatan dari rangkuman di halaman 22. Kirim ke Ibu maksimal hari Selasa jam 2 siang. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.